Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi mahasiswa semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa berkumpul bersama mengikuti sebuah kegiatan yang berjudul sosialisasi mata kuliah magang. Nah, hari ini nanti akan ada beberapa sesi, mulai dari sesi bersama Ibu Kaprodi, kemudian nanti ada sesi bersama PIC magang, kemudian ada sesi bersama dosen-dosen mata kuliah magang, sehingga teman-teman akan mendapatkan banyak sekali informasi seputar magang dan memberikan banyak sekali pertimbangan untuk bagaimana nantinya kalian memilih magang-magang yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Mari kita buka sosialisasi pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga acara kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ibu Dian Ekawati, Ibu Kaprodi kita tercinta. Kita akan memberikan kesempatan untuk Ibu Dian Ekawati untuk menyampaikan sepatah, dua patah, atau tiga patah boleh Bu, sambutannya terkait dengan sosialisasi mata kuliah magang kali ini. Kepada Ibu Dian Ekawati, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Kinai atas waktu yang diberikan dan kesempatan saya untuk bisa bergabung di acaranya teman-teman semua ini. Saya bilang acara teman-teman semua karena ini sebetulnya acara yang diperuntukkan untuk mahasiswa. Kita dari Prodi dan dari fakultas itu memfasilitasi kebutuhan mahasiswa dari request-requestnya mahasiswa gitu. Jadi kasakusuknya di belakang gitu, mau KRS terus bingung gitu, gimana sih magangnya harus diambil nggak gitu dan sebagainya. Sehingga kita adakan acara ini untuk bisa menjawab keraguan, kegelisahan teman-teman mahasiswa terkait dari mata kuliah magang ini gitu. Jadi nanti di acara ini teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih utuh gitu, magang itu seperti apa, bentuknya bagaimana, apa saja yang nanti bisa dikategorikan magang, apakah kalau saya bantuin part time itu masih magang juga gitu, atau mungkin seperti apa, nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih utuh. Terkait juga nanti magang itu bisa direkognisi apa saja, atau magang apa yang bisa direkognisi atau tidak bisa direkognisi, dan kaitannya magang dengan mata kuliah yang lain. Seperti itu Bu Ginai, nanti harapannya teman-teman juga bisa menanyakan kalau misalnya ada beberapa yang mungkin perlu untuk diperjelas, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dika. Nah, sebelum Bu Dika meninggalkan ruangan ini, ada beberapa titipan pertanyaan. Jadi kemarin tim kami sudah membuka di IG ya, jadi ada queue pertanyaan-pertanyaan gitu, kira-kira apa sih yang mau ditanyakan tentang magang gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan, mohon izin ya Bu Dika, nanti kalau ada pertanyaan lanjutan lagi boleh nih ditulis aja di YouTube, atau mungkin nanti teman-teman bisa juga melalui chat gitu ya, di DM melalui Instagram, biar nanti bisa kami follow up kalau pertanyaannya belum ter-catch up semua ya. Nah, pertanyaan pertama Bu Dika, ada yang nanya begini, Bu, kapan sih mahasiswa itu boleh mengambil mata kuliah magang atau boleh mengambil magang, gitu aja deh. Oke, kalau untuk magang di sini sebetulnya nanti mungkin akan lebih jelasnya lagi gitu. Jadi magang di sini ada yang sifatnya mandiri. Jadi kalau mandiri itu tidak ada ketentuan khusus dari mahasiswa gitu. Dari prodi maksud saya ada ketentuan khusus itu tidak ada kalau yang mandiri. Tapi kalau misalnya yang magang untuk dihitung nanti SKS masuk KRS yang teman-teman ambil itu memang ada ketentuan-ketentuan khususnya seperti itu. Nah, kapan mahasiswa boleh mengambil? Kalau untuk magang mandiri itu bebas karena kembali lagi tidak ada ketentuan khusus. Jadi tempat magangnya seperti apa dan bagaimana, hanya saja memang akan diharapkan ketika itu nanti dimasukkan ke SKPI itu yang berkaitan juga dengan psikologi seperti itu. Tapi secara umum tidak ada ketentuan. Namun demikian kalau untuk magang yang mata kuliah itu memang karena memang untuk magang mata kuliah ini dari pihak institusi untuk kerjasama biasanya juga punya istilahnya apa ya, syarat-syarat khusus dari sana, dan ada jumlah jam yang harus dipenuhi sehingga lebih disarankan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mata kuliah yang diambil itu sudah tidak banyak seperti itu, karena diharapkan nanti
masuk lebih sering di tempat magang. Jadi magang tuh bukan kayak mengambil jam waktu luang gitu, tapi memang mereka ada ketentuan atau syarat khusus dari tempat magang sendiri, sehingga kalau misalnya teman-teman mata kuliahnya masih banyak, kuliah masih tiap hari masuk, itu kemungkinan jam minimal yang ditentukan oleh mata kuliah magang sendiri itu akan sulit untuk dipenuhi. Sehingga kalau misalnya mata kuliahnya masih lebih banyak, lebih baik dipending dulu ngambil si mata kuliah magang ini gitu. Oke, baik Bu Tika. Jadi kalau magang mandiri itu sebenarnya bebas, tapi kalau magang mata kuliah itu dipertimbangkan kalau bisa udah semesternya agak-agak akhir yang belum, yang istilahnya sudah tinggal mata kuliah yang diambil gitu. Ya, nanti ada sesi khusus nih jelasin masing-masing magangnya ya. Jadi tune in aja terus gitu. Terus yang kedua, artinya magang itu sebenarnya wajib atau enggak, Bu? Sebetulnya tidak ada ketentuan wajib magangnya, hanya memang kalau dari sosialisasi kan memang diharapkan mahasiswa lulus ini itu sudah punya keterampilan, pengalaman untuk bisa berinteraksi dengan dunia kerja seperti itu. Jadi sangat disarankan untuk mahasiswa ini mengikuti magang seperti itu. Jadi baik magang mandiri maupun magang di mata kuliah atau mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan seperti MBKM yang memang ada khusus magangnya juga seperti itu. Baik, jadi kalau di kampus atau di psikologi itu nggak wajib ya, bahkan mata kuliah magang pun hitungannya mata kuliah pilihan mata kuliah ya? Pilihan, betul. Jadi pilihan ada di tangan teman-teman semua sebenarnya. Oke, ada pertanyaan ketiga lagi Bu Tika. Kalau sudah magang, apakah masih perlu KKN Bu Tika? Ini pertanyaan sering ditanyain juga ya. Kalau udah magang apakah perlu KKN gitu? Kalau teman-teman ngambilnya mata kuliah magang pada KRS gitu ya, dia masukkan ke KRS itu tentu saja masih ada mata kuliah KKN yang harus dipenuhi seperti itu. Hanya saja memang untuk jenis-jenis magang yang berafiliasi dengan misalnya kayak istilahnya flagship gitu ya, dengan MBKM misalnya, itu adalah program unggulan dari Kemenristek Dikti, itu memang ada rekognisi dengan KKN, memang betul gitu. Tapi kalau teman-teman memilih magang dengan KRS seperti itu, dihargai 9 SKS, itu banyak ya 9 SKS. Lebih banyak dari skripsi ya. Lebih banyak dari skripsi, seperti itu teman-teman masih diperlukan untuk mengikuti KKN memang gitu. Karena itu mata kuliah yang terpisah gitu ya. Hanya saja karena di mata kuliah pilihan sudah 9 SKS, berarti mata kuliah pilihan yang di kurikulum kita itu ada 15 SKS, berarti udah dikurangin tuh 9 SKS, berarti tinggal ada 2 mata kuliah pilihan yang teman-teman mesti ambil gitu. Jadi kesimpulannya kalau magangnya ngambil yang KRS itu tetap KKN. Tapi kalau teman-teman join program MBKM seperti itu, memang ada salah satu rekognisinya, ada rekognisi dengan KKN seperti itu. Ya. Sekali lagi pilihan ada di tangan kalian, gitu ya. Termasuk magang mandiri. Oh, saya tambahkan Bu Kina, termasuk magang mandiri ya. Kalau magang mandiri sama sekali tidak lalu kemudian dihitung SKS dan tetap aja harus KKN. Gitu. Kalau magang mandiri seperti itu. Tidak lalu kemudian kalau magang mandiri teman-teman akan terhitung ke SKS teman-teman mata kuliah pilihan, tidak. Lalu karena tadi ya ketentuannya kan memang tidak ada ketentuan khusus, karena itu terpisah, karena mandiri, terpisah pengelolaannya dengan prodi, terus kemudian dia juga tetap akan harus ngambil KKN seperti itu. Jadi yang bisa dikonversi dengan KKN adalah magang-magang yang terkait dengan MBKM ya. Kalau magang mandiri, apalagi KKN, mata kuliah yang lain juga nggak bisa ya kalau minta konversi ya gitu ya. Karena namanya juga magang mandiri. Jadi pengalamannya itu ya buat kalian yang insya Allah buat CV itu tetap bisa dipakai gitu ya. SKPI tetap bisa masuk. Relasi gitu ya, networkingnya juga pasti akan tetap bermanfaat di situ. Tapi kalau terus minta dikonversi ke KRS itu yang belum bisa ya, Bu Tika ya kalau mandiri ya. Betul, tidak ada konversi ke SKS maupun ke mata kuliah yang lain. Oke, pertanyaan terakhir Bu. Ketika memilih magang dan magangnya itu di luar Jogja, jadi ini mahasiswa semester akhir memilih magang di luar Jogja, tapi dia barengan sama skripsi Bu. Kira-kira skripsinya boleh nggak Bu diambil online gitu biar magangnya lancar gitu? Tuh ya, kalau magangnya itu magang mandiri, artinya kan tidak ada ketentuan tertentu ya.
Artinya kalau magang mandiri, beberapa teman-teman yang sudah ngemagang mandiri itu 1 bulan, 2 bulan itu bisa kejadian gitu, bisa terjadi dan itu tidak melanggar aturan. Kalau itu posisinya di luar Jogja untuk dia sedang ambil skripsi, nah mohon untuk dikomunikasikan pada dosen pembimbing skripsinya gitu, kira-kira berkeberatan tidak kita ketika mengerjakan atau bimbingan secara online seperti itu, karena itu memang kami serahkan kepada komunikasi antara mahasiswa dengan dosen pengampu skripsi seperti itu. Tapi kalau misalnya itu magangnya masuk dalam KRS, itu memang kami lebih menyarankan untuk di dalam kota Jogja saja, karena terkait dengan monitoring dari dosen-dosen yang mengampu mata kuliah magang ini itu sendiri gitu. Baik, jadi memang kalau ya tergantung, sekali lagi tergantung jenis magangnya ya Bu Dika ya gitu. Dan juga bagaimana komunikasi dia dengan dosen pembimbing skripsi. Betul, ya, kalau terkaitannya nanti sudah ada mata kuliah skripsinya. Baik Bu Dika, terima kasih untuk waktunya. Ini beberapa pertanyaan yang sudah berhasil kami jaring ya teman-teman, tapi juga nggak menutup kemungkinan loh kalau nanti masih ada pertanyaan lagi, silahkan bisa tetap ketik di YouTube atau nanti bisa DM ke IG-nya Fakultas Psikologi. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Dika, nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke sesi berikutnya. Nah, saat ini saya sudah ditemani oleh Ibu Devi Damayanti. Ibu Devi Damayanti ini Kaprodi tahun 2018 sampai 2022. Dan beliau ini termasuk perintis ya, jadi ketika MBKM masih awal-awal, kemudian magang-magang itu dikonversi ke SKS dan sebagainya, Bu Devi ini cukup banyak terlibat di sana, sehingga kami hadirkan hari ini untuk memberikan gambaran tentang jenis-jenis magang, sampai ke bagaimana magang itu nanti bisa dikonversi ke SKS. Gitu ya, jadi ada beberapa pertanyaan untuk Bu Devi, tapi sebelumnya selamat datang Bu Devi. Terima kasih sudah bergabung dan meluangkan, waalaikumsalam, dan meluangkan waktunya untuk ya kita ngobrol-ngobrol ya Bu, untuk membantu mahasiswa memutuskan mau ambil magang apa, kemudian mau milih magang di mana gitu ya, dan beberapa dampak dari perkuliahan magang ataupun magang jenis lain yang mereka pilih. Begitu Bu Devi. Kita mulai langsung ya Bu ya. Pertanyaan pertama yang muncul dari mahasiswa adalah jenis-jenis magang itu apa saja Bu yang bisa diikuti oleh mahasiswa Fakultas Psikologi UAD? Ya, baik. Terima kasih Bu Kinai. Tapi sebelum saya menjawab ke jenis-jenis magang, saya ingin teman-teman juga bisa memahami mengapa perlu magang gitu ya. Kenapa kemudian saat ini tuh magang jadi seolah-olah dalam tanda petik ya diwajibkan. Mungkin pada beberapa kampus menjadi menu wajib gitu ya. Tapi kalau di kita memang tidak wajib. Mengapa magang perlu dilakukan oleh mahasiswa? Karena adanya banyak masukan ya dari dunia industri, dunia usaha, bahwa lulusan-lulusan sarjana, fresh graduate itu banyak yang tidak memiliki pengalaman, sehingga ketika mereka masuk ke dunia kerja ada semacam kebingungan atau kesulitan gitu ya, kesulitan untuk beradaptasi dengan tuntutan, ritme, situasi, suasana dunia kerja. Oleh karena itu, masukan-masukan dari para Dudi itu mendorong dunia pendidikan untuk kemudian memfasilitasi kegiatan magang ini masuk dalam kurikulum di pendidikan sarjana atau perkuliahan sarjana. Nah, kalau di psikologi UAD sebenarnya secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi 3 jenis magang. Magang MBKM, kalau dalam MBKM itu ada program magang secara khusus disebut dengan MSIB. Nah, itu kita fasilitasi dan juga diperbolehkan, bahkan dianjurkan di psikologi UAD. Yang kedua adalah mata kuliah magang. Nah, sejak tahun 2019 itu kita di kurikulum psikologi UAD sudah memasukkan mata kuliah magang sebagai salah satu mata kuliah pilihan. Kemudian yang ketiga adalah magang mandiri. Nah, magang mandiri ini adalah magang yang diikuti oleh mahasiswa secara swadaya dan swakelola. Artinya mahasiswa mencari sendiri, mengikuti sendiri,
dan kemudian lebih fleksibel secara waktu gitu ya, karena tidak ada batasan waktu dari sisi kampus harus berapa lama melakukan magang itu. Jadi monggo saja, misalnya mahasiswa saya kepinginnya hanya 1 bulan gitu ya. Ya, dan sudah ada tempat industri atau organisasi yang bisa menerima magang 1 bulan, monggo itu bisa menjadi pilihan untuk mengikuti magang yang tipe yang ketiga, yaitu magang mandiri, gitu. Oke, terima kasih Bu Devi. Artinya memang yang paling fleksibel itu memang magang mandiri ya Bu Devi, kalau dari penjelasannya Bu Devi. Tapi memang juga ada konsekuensinya karena swakelola, ya silahkan cari sendiri gitu ya, terus kemudian boleh milih sendiri gitu. Tapi nanti juga apa Bu Devi, dampaknya kalau magang mandiri itu bisa dikonversi nggak ke SKS? Ya, nah karena magang mandiri ini sifatnya fleksibilitasnya sangat tinggi ya, mau berapa lama, bahkan misalnya mahasiswa hanya ingin 2 minggu dan ada organisasi juga yang nggak apa-apa 2 minggu gitu ya, silahkan saja. Tetapi memang karena tidak ada aturan khusus sehingga juga tidak bisa dikonversi ke SKS. Tidak bisa diakui sebagai mata kuliah begitu ya dalam kurikulum psikologi UAD. Tetapi magang yang Anda lakukan nanti bisa direkognisi ke dalam SKPI. Jadi nanti ketika Anda lulus, selain ijazah, transkrip, Anda juga akan mendapatkan dokumen SKPI. Oke, baik. Itu magang mandiri ya teman-teman semua. Sekarang kita akan beralih nih, tadi kan ada 3 jenis magang. Yang pertama adalah magang MBKM, yang kedua adalah magang mata kuliah, dan yang ketiga adalah magang mandiri. Terkait dengan magang mandiri, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Devi bahwa memang ini magang yang paling fleksibel, tapi juga tidak bisa kalau terus nanti minta konversi SKS atau mungkin minta permakluman, misalnya ya lagi kuliah terus Bu, saya lagi magang gitu, karena manajemen waktu sepenuhnya ada di kalian kalau itu magang mandiri gitu, termasuk pengaturan jadwal dan sebagainya. Nah, kita beralih ke MSIB, Bu Devi. MSIB ini kan tadi disampaikan salah satu di magang MBKM dan sepertinya ada prosedur tersendiri ya Bu ya untuk mendaftar. Bu Devi bisa menceritakan detailnya. MSIB atau kalau kepanjangannya magang studi independen bersertifikat. Ini adalah aktivitas pembelajaran di luar kelas yang difasilitasi oleh pemerintah melalui program MBKM. Artinya ketika teman-teman ingin mengikuti magang yang MSIB ini, maka teman-teman harus mendaftar melalui platform MBKM. Jadi mendaftar dulu di sana, nanti teman-teman bisa buka webnya MBKM, di sana nanti ada rincian persyaratan gitu ya, dokumen apa yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kalau teman-teman mengikuti magang MSIB ini harus ada rekomendasi dari prodi. Jadi nanti teman-teman perlu mengurus gitu ya, rekomendasi dari prodi bahwa memang teman-teman ini diperbolehkan mengikuti kegiatan magang MSIB. Nah, tentu saja nanti akan ada syarat-syarat yang lain ya, syarat dokumen yang lain seperti misalnya kartu mahasiswa, transkrip nilai, begitu itu perlu dilampirkan di form pendaftarannya. Nah, yang poin yang tidak kalah pentingnya adalah di proses seleksinya. Kalau MSIB itu seleksinya, yang menyeleksi adalah organisasi atau perusahaan atau institusi di mana teman-teman melamar. Jadi nanti ketika teman-teman masuk ke platformnya MSIB, itu akan ada puluhan bahkan ratusan gitu ya, perusahaan, institusi atau lembaga yang menawarkan lembaganya sebagai tempat magang MBKM. Nah, masing-masing institusi ada persyaratan khususnya, gitu. Ada yang institusi boleh diikuti oleh mahasiswa dari psikologi, ada institusi yang menawarkan magang tetapi tidak untuk mahasiswa psikologi. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa browsing, cermati mana yang bisa dimasuki oleh mahasiswa psikologi. Nah, proses seleksinya nanti dari masing-masing institusi atau perusahaan tadi ya. Apakah teman-teman akan diterima atau tidak, seleksinya apa saja Bu bentuknya. Nah, itu masing-masing institusi punya keleluasannya masing-masing.
Nah, nanti setelah teman-teman lolos seleksi, seandainya teman-teman lolos seleksi, teman-teman wajib melaporkan ke Prodi bahwa teman-teman itu sudah diterima MSIB di perusahaan mana. Nanti teman-teman akan mendapatkan gambaran aktivitas magang di perusahaan atau institusi itu seperti apa, kurikulumnya seperti apa, begitu. Nah, ini yang perlu dilaporkan ke Prodi. Untuk apa? Tadi kaitannya dengan konversi SKS-nya. Karena magang MSIB itu bisa dimungkinkan dikonversi sampai maksimum 20 SKS. Tetapi pada mata kuliah apa saja? Nah, ini yang perlu dicermati gitu, tergantung dengan aktivitas selama magangnya melakukan apa, dan aktivitas ini relevan dengan mata kuliah apa. Nah, itu yang bisa mencermati dan bisa memberikan pertimbangan nanti dari Prodi ya, teman-teman ya. Gitu. Oke. Kalau yang sudah magang MSIB itu bisa diikuti semester berapa ya, Bu? Ya, kalau secara ketentuan umumnya MSIB sebenarnya tidak ada batasan spesifik mulai dari semester berapa ya. Tetapi di UAD, di psikologi UAD kita memiliki kebijakan bahwa mahasiswa boleh magang setelah semester 5. Jadi biasanya mulai semester 6 itu boleh mengikuti aktivitas pembelajaran di luar prodi. Jadi mau ikut MPKM yang kampus mengajar atau yang pejuang muda begitu ya, itu memang kebijakan di psikologi UAD setelah semester 5. Mengapa demikian? Ya, demikian. Karena sampai semester 5 teman-teman itu kalau dari menu kurikulum kita itu banyak praktikum teman-teman. Dan praktikum itu satu bekal yang sangat luar biasa sebagai sarjana psikologi yang perlu teman-teman kuasai kompetensinya. Jadi ketika nanti teman-teman belajar di luar prodi, ketika sudah menyelesaikan semester 1 sampai 5 itu memiliki modal yang cukup lah gitu ya untuk berkiprah di masyarakat atau belajar di luar kelas gitu. Ya, jadi tinggal mengaplikasikan ya Bu ya. Betul. Karena dasar-dasarnya sudah punya tuh sampai di semester 5. Ya. Yap. Kalau durasi magangnya Bu Devi, biasanya kalau MSIB itu berapa lama sih durasi magangnya? Kalau MSIB durasi magang itu minimal 4 bulan sampai 6 bulan. Sekali lagi tergantung kebutuhan perusahaan. Tergantung institusi atau lembaganya ya perusahaannya. Oke, sekitar tapi minimalnya 4 bulan. Oke, artinya kalau mau ikut magang MSIB mempertimbangkan juga kuliahnya ya Bu Devi. Jadi bisa jadi kalau dia dapat yang 6 bulan, 1 semester tuh dia nggak kuliah gitu Bu, atau gimana? Ya, ketika mengikuti MSIB ini, yang saya tahu sebagian besar magang yang dilakukan itu sifatnya offline. Oke. Jadi ya walaupun ada aktivitas-aktivitas online-nya ada, tetapi sebagian besar mensyaratkan teman-teman untuk masuk gitu ya, hadir di institusi atau perusahaannya atau di lembaganya sesuai dengan waktu-waktu kerja di institusi tersebut. Sehingga ketika mau mengambil kuliah yang sifatnya offline, itu dia. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Apalagi magang itu kebanyakan, MSIB itu kebanyakan yang menawarkan adalah perusahaan di luar Jogja ya. Sebagian besarnya itu perusahaan-perusahaan di luar Jogja atau institusi di luar Jogja. Begitu. Tetapi bisa juga teman-teman mengambil MSIB misalnya sambil skripsi. Oh iya. Ya, tapi ini juga perlu dikoordinasikan ya, dan dikomunikasikan dengan dosen pembimbingnya. Oh gitu ya Bu Devi. Jadi sebenarnya kalau dari segi pengalaman sudah pasti akan banyak sekali yang diperoleh ya. Betul. Karena durasinya juga lama itu, minimal 4 bulan, dan itu harus setiap hari datang gitu ya. Jadi benar-benar ngerasain jadi karyawan 6 bulan ya. Betul. Oke, jadi perlu dipertimbangkan kalau mau ikut MSIB, mata kuliahnya ya, jadi jangan sampai terus nanti jadi terlewat karena ikut magang MSIB gitu tadi. Oke, Bu Devi. Nah, karena ini masih MPKM ya, tadi kan Bu Devi menyebut ada kampus mengajar, ada juga pejuang muda ya Bu Devi. Kampus mengajar dan pejuang muda itu apakah nanti juga bisa dikonversi ke magang atau sebenarnya hanya dikonversi ke mata kuliah atau gimana Bu Devi kalau mendaftar MBKM yang itu? Ya. Jadi kegiatan MBKM itu kan sebenarnya ada 8 BKP atau 8 kegiatan ya.
yang paling banyak diminati memang MSIB magang. Kemudian kampus mengajar itu juga banyak pesertanya. Kampus mengajar itu kegiatan mahasiswa yang dikirimkan di institusi-institusi pendidikan SD, SMP, biasanya di daerah 3T atau daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang memang kekurangan guru. Sehingga aktivitas utamanya nanti teman-teman membantu proses pembelajaran di sekolah-sekolah tersebut. Nah, kampus mengajar untuk di kurikulum psikologi UAD itu bisa dikonversi ke magang, tetapi magang yang pendidikan. Oke. Dan khusus sejauh pendidikan. ini konversinya itu maksimal di 12 SKS ya kalau kampus mengajar. Jadi KKN itu juga bisa dikonversi ke sana. Oke. Dan itu sudah dikoordinasikan dengan PPM ya untuk konversi ke KKN. Bisa juga kalau yang saya ingat di mata kuliah modifikasi perilaku. Ya. Nah, itu bisa juga aktivitas Anda dikonversi ke sana. Gitu. Kalau yang seperti pejuang muda, nanti konversinya salah satunya adalah magang yang sosial. Jadi sebenarnya magang itu ada 4 ranah peminatan ya, Bu. Ada magang bio, magang klinis atau kesehatan, magang pendidikan, dan magang sosial. Oke. Jadi tergantung jenisnya juga ya. Jadi ketika pejuang muda itu karena dia lebih banyak ke sosial, makanya konversinya bisa ke magang sosial. Tapi sekali lagi, kalau kampus mengajar tadi hanya bisa dikonversi itu 12 SKS ya teman-teman. Jadi jangan terus sudah dikonversi ke magang pendidikan 9 SKS, nambah tuh minta dikonversi ke KKN. Nggak cukup tuh nanti 12 SKS-nya gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ngambil kampus mengajar, terus sudah dikonversi ke magang pendidikannya, ya berarti tetap harus KKN. Begitu ya Bu Devi ya? Tapi kalau memilih dikonversi ke KKN-nya, ya berarti yang lain mata kuliah pilihan yang lain gitu. Bukan dengan magang, gitu ya Bu Devi. Apakah artinya begini Bu Devi, kalau minatnya magangnya pingin di pendidikan gitu, ya silakan ikut ke kampus mengajar gitu. Kalau yang MSIB tadi, apakah lebih banyak perusahaan Bu Devi atau bisa juga yang bidang selain bio gitu, kalau mau ke MSIB yang sudah-sudah? Ya, sebenarnya MSIB itu menawarkan berbagai bidang ya. Tetapi sejauh ini teman-teman yang mengikuti MSIB dan diterima itu memang rata-rata aktivitasnya ke arah psikologi industri dan organisasi. Walaupun ada juga lembaga kesehatan yang membuka magang untuk teman-teman psikologi gitu ya, dan itu sebenarnya relevan ketika akan dikonversi ke magang klinis, tetapi sejauh ini memang belum ada yang berminat atau mungkin juga belum lolos kali ya. Begitu. Tapi memang sebagian besar industri ya. Baiklah. Iya teman-teman. Jadi memang nanti juga tergantung peminatannya ya. Kalau di MSIB memang lebih banyaknya di industri. Terus kemudian nanti kalau peminatannya yang di pendidikan itu ada kesempatan di kampus mengajar. Nah, kalau yang klinis itu malah sekarang ada beberapa RSJ yang membuka ya. Jadi nanti teman-teman tuh bisa magang mandiri di RSJ 1 bulan biasanya. Tapi sekali lagi itu magang mandiri. Jadi untuk mendapatkan pengalamannya, networkingnya, itu tetap bisa melakukan magang secara mandiri di RSJ kalau yang bidangnya klinis gitu ya. Jadi intinya kesempatan magang itu banyak sekali ya Bu Devi ya. Gitu. Banyak sekali, tinggal teman-teman tuh nanti mau minatnya kemana dan mau ngambil magang jenis apa nanti bisa dipilih sendiri. Begitu ya Bu Devi ya. Oke, terima kasih Bu Devi, sudah ada banyak sekali pencerahan terkait dengan jenis-jenis magang sampai ke konversinya. Ada yang kelewat nggak ya tadi? Mungkin lebih ke ini. Mungkin Bu Devi bisa menjelaskan juga terkait dengan apa sih Bu kelebihan dan kelemahan dari masing-masing ini. Tadi kan sudah ada MBKM, sudah ada kalau magang mata kuliahnya setelah ini kita akan langsung ketemu ya dengan dosen pengampu untuk magang mata kuliah. Jadi mungkin nanti akan lebih detail di situ. Apa sih Bu ini antara MSIB, magang MBKM, kemudian magang mandiri, kemudian nanti ada magang mata kuliah, itu mungkin bisa secara umum kalau menurut pandangan Bu Devi itu. Oke. Baik, saya mulai dari yang magang mandiri dulu ya. Magang mandiri ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala begitu. Artinya sejak zaman dahulu tuh mahasiswa itu kan banyak yang selain kuliah, ketika beban kuliahnya sudah tidak banyak, punya banyak waktu luang, mereka sambil melamar atau melakukan aktivitas part time begitu ya.
Dan kalau dulu sih tidak pernah ada apa namanya kaitannya dengan dunia pendidikan ataupun rekognisi ya. Nggak menuntut itu ya Bu, Iya. magang tuh magang aja. Gitu. Karena pengalaman magangnya sendiri itu sudah sangat berharga begitu. Betul sekali. Nah, saran saya kalau teman-teman memilih yang magang mandiri karena nggak mau diikat dengan berbagai ketentuan pendidikan atau kampus dari kampus, lakukan gitu. Tetapi ketika teman-teman magang mandirinya itu durasinya lebih dari 3 bulan, minimal 3 bulan, saran saya ambillah mata kuliah magang. Karena dari kegiatan magang yang 3 bulan tadi bisa dikonversi ke mata kuliah magang. Jadi teman-teman punya ke benefit bahwa teman-teman sudah mendapatkan 9 SKS dengan melakukan kegiatan magang yang tadi di luar gitu. Nah, hanya memang ketika itu masuk menjadi mata kuliah magang, supaya mendapatkan nilai, tentu saja dosen perlu melakukan penilaian. Ada KRS-nya, dosen perlu melakukan penilaian. Artinya dosen perlu, tanda petik ya, melakukan ujian terhadap kompetensi Anda selama magang supaya bisa keluar nilainya. Nah, kalau magang mandiri tadi nggak ada. Karena kan nggak perlu ada nilai di transkrip ya. Tapi kalau magang mandirinya mau mendapatkan nilai pengakuan secara SKS, silahkan klik KRS mata kuliah magang gitu. Nanti dosen pengampu mata kuliah magang akan memberikan nilai dengan melakukan pengujian bahwa Anda memiliki kompetensi tertentu yang sejalan dengan mata kuliah magang dan nilainya sekian. Jadi benefitnya jadi double kan, Bu, kalau seperti itu gitu. Karena kita bicara mata kuliah magang pun dari sisi fakultas ada memang MOU kerjasama dengan institusi-institusi untuk bisa memfasilitasi magang. Tetapi ketika nanti teman-teman mengambil mata kuliah magang, memang teman-teman perlu mencari tempat magang dulu di minggu-minggu pertama perkuliahan gitu ya, mencoba melamar gitu ya, sama seperti ketika nanti teman-teman lulus latihan ya, latihannya di situ ya, teman-teman kan juga melamar kerja. Nah, di mata kuliah magang ini teman-teman juga latihan melamar, latihan meyakinkan gitu ya perusahaan, institusi, lembaga bahwa teman-teman itu adalah pribadi yang unggul, yang layak untuk diterima, magang di situ. Itu mata kuliah magang. Nah, keuntungan ketika teman-teman mengikuti magang tetapi KRS mata kuliah magang tadi adalah tentu saja didampingi oleh dosen. Itu ada supervisornya ya. Ada supervisornya. Ketika teman-teman mengalami kesulitan atau kendala, itu bisa konsultasi dengan dosen, bisa mendapatkan arahan dari dosen pembimbing. Seperti itu. Nah, kalau yang MSIB tadi sudah banyak dibahas, salah satu benefit lagi dari mengikuti magang MSIB adalah ada benefit uang saku. Itu yang mungkin di magang lainnya belum tentu ya. Iya, kalau di mata kuliah magang ya uang saku mungkin dari orang tua masing-masing ya. Tapi kalau di MSIB, di MBKM mata kuliah magang MSIB, teman-teman akan mendapatkan uang saku dari pemerintah setiap bulan. Gitu. Besarannya ini nanti bisa dicek sendiri di webnya ya. Nah, itu salah satu benefit yang biasanya diincar juga nih oleh peserta-peserta MSIB. Apalagi di luar kota ya Bu Devi ya. Jadi itu memang sangat dibutuhkan. Nah, saya tuh jadi insight Bu. Berarti sebenarnya kalau kalian itu sudah punya tempat magang gitu ya, atau wah di sana tuh bisa loh 3 bulan, ya udah ngambillah mata kuliah magang. Jadi jangan nunggu ngambil mata kuliah magang dulu baru nyari ya, sebenarnya bisa bolak-balik ya Bu Devi ya. Justru dari awal ketika ngelihat peluang-peluang ada tempat-tempat yang bisa magang minimal 3 bulan itu sudah di-collect dulu nih, PDKT dulu nih gitu ya, lihat peluangnya dulu nih gitu, sehingga semester berikutnya saat mata kuliah magang itu ditawarkan tiap semester ya Bu ya, mata kuliah magang itu udah tinggal centang KRS-nya, tempatnya sudah bisa tinggal dipakai ya, jadi sudah nggak usah pusing-pusing lagi ya. Kalau untuk tempat nanti juga perlu dikonsulkan ke dosen supaya dosen juga bisa memberikan masukan seperti apa, dan ini tujuannya agar kompetensi yang teman-teman dapatkan dari aktivitas magang itu maksimal. Baik.
Baik, terima kasih sekali Bu Devi untuk waktunya. Teman-teman sudah banyak sekali mendapatkan informasi tentang jenis-jenis magang. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu kita akan banyak berbincang dengan dosen magang PIO. Terima kasih sekali lagi Bu Devi untuk waktunya. Saya akhiri untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.